Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Silakan dipimpin doa. Siap gerak berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Hari ini yang tidak hadir ada? Yang tidak masuk hari ini ada tidak? Tidak ada? Masuk semua? Ya. Oke, untuk lebih jelasnya Pak Daman absen saja ya. Afrika Kirana? Oke. Ahmad Arif? Oke. Aisyah? Oke. Kalian ketika membuat susu saset itu berarti langkah pertamanya apa? Siapkan gelas terlebih dahulu kan? Nah, setelah siapkan gelas, kemudian baru kamu tuangkan susunya, kemudian ditambah lagi dengan air panas. Nah, setelah itu baru kamu aduk kan? Nah, setelah aduk berarti selesai, susu bisa dihidangkan atau bisa diminum. Nah, itu untuk langkah-langkah yang kamu lakukan seperti dengan berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu berarti cara pola pikir manusia dengan cara mengikuti pola pikir yang ada pada komputer. Nah, pola pikir komputer itu mengikuti juga kayak dengan pola pikir manusia. Kita itu kan mengikuti, ya kan, mengikuti pola pikir yang ada di komputer. Itu namanya berpikir komputasional. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini bagaimana kalian memahami pembelajaran komputasional itu apa. Kemudian nanti kita akan membuat piktoblock atau belajar piktoblock atau mengenal apa itu piktoblock. Nah, silakan videonya disimak. Setelah video baru kita akan membentuk kelompok ya. Kita lihat video dulu baru membentuk kelompok. Silakan videonya diamati dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, panda ini namanya topi. Topi ini bisa berjalan nanti menggunakan sprint. Nah, sprint itu atau perintah. Nah, sprint itu perintah. Misalnya kamu memerintahkan panda ini berjalan ke kanan, berarti kamu nanti pakainya sprint. Pakai sprint ke kanan, jadi pandanya akan bergerak ke kanan. Kamu pakai sprint lagi, tempelkan ke kiri. Nah, itu nanti pandanya juga akan bergerak ke kiri. Silakan disimak dulu. Mencontohkan cara coding sederhana yang mudah dan menyenangkan dengan menggunakan pemrograman visual Piktoblocks. Pengalaman ini akan menjadi dasar kita dalam mempelajari modularisasi program. Pengalaman ini akan menjadi dasar kita dalam mempelajari modularisasi program pada materi-materi selanjutnya. Seperti yang bisa kalian lihat, tampilan pemrograman visual Piktoblocks tidak jauh berbeda dengan pemrograman visual Scratch. Untuk memahami lebih detail setiap elemen yang ada di dalam pemrograman visual Piktoblocks, kita akan menulis skrip sederhana untuk membuat sprite bernama Toby dapat bergerak. Langkah pertama adalah kita akan mengganti latar belakang supaya bisa terlihat lebih hidup dan menarik. Caranya adalah arahkan kursor ke bagian drag drop di sisi bawah kanan. Silakan klik, maka kamu bisa memilih latar belakang yang berasal dari library Piktoblocks. Silakan pilih salah satu. Kemudian, silakan sesuaikan letak sprite-nya atau topi dengan cara mendrag langsung sprite ataupun mengatur koordinat X dan Y-nya secara manual. Sekarang, stage
kita sudah selesai kita share. Mari kita buat skripnya. Klik tab kode, pilih palet gerakan. Drag and drop blok gerak 10 langkah. Blok ini akan membuat topi bergerak sejumlah langkah yang kamu masukkan di lingkaran berwarna putih. Silakan ganti angkanya dari 10 menjadi angka 5. Untuk membuat topi terus bergerak secara otomatis, kita akan menggunakan blok selamanya. Silakan kalian klik palet kontrol, kemudian drag and drop blok selamanya. Posisikan seperti di video ya. Lalu klik skripnya. Kamu mungkin akan menyadari bahwa topi sekarang bergerak terus-menerus. Namun setelah beberapa waktu atau setelah mencapai tepi latar belakang, dia akan menghilang dari pandangan. Nah, untuk menghindari hal ini, kita akan mengubah arahnya supaya segera setelah topi mencapai ketepian, dia akan secara otomatis mengubah arah pergerakannya. Klik palet gerakan, kemudian pilih blok jika di pinggir, pantulkan. Posisikan seperti di video ya. Sekarang, topi memantul ketika mencapai tepian. Tetapi, topi menjadi terbalik. Untuk membuat topi tidak terbalik, drag and drop blok atur gaya rotasi. Set arah rotasinya ke kiri kanan. Topi bergerak masih terlalu cepat. Untuk memperlambat gerak topi supaya lebih terlihat normalnya orang berjalan, klik palet kontrol, kemudian drag and drop blok tunggu 1 detik. Ubah angka 1 menjadi 0,1. Kemudian jalankan skripnya. Kamu mungkin menyadari bahwa sejak tadi ketika kita ingin menjalankan skrip, maka kita harus mengklik skrip tersebut dengan cara manual. Daripada melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, maka kita dapat menggunakan blok ketika bendera hijau diklik untuk melakukan atau menjalankan skrip secara otomatis. Posisikan di atas blok selamanya. Sekarang, untuk menjalankan dan menghentikan skrip, kita bisa menggunakan tombol bendera warna hijau ini, dan tombol merah ini akan berfungsi untuk menghentikan skrip. Selanjutnya, untuk membuat topi bergerak dari titik tertentu setiap kita menekan bendera hijau, silakan klik palet gerakan, lalu pilih blok pergi ke X dan Y. Set X di angka 9, dan Y di angka -85. Hal ini akan membuat topi selalu akan berada di posisi awal ketika kita menjalankan skrip. Kalian klik tab kostum, maka kamu akan melihat bahwa terdapat 6 kostum, dan yang akan kita gunakan adalah kostum topi walking 1 dan topi walking 2. Kita kembali ke skrip area. Klik palet tampilan, kemudian pilih blok ganti kostum ke set ke topi walking 1. Masukkan blok yang sama, namun set ke topi walking 2. Jangan lupa untuk menambahkan blok delay masing-masing 1. Letakkan di bawah blok tampilan. Set angkanya menjadi 0,2. Setelah menyatukan bloknya, tambahkan blok selamanya untuk menjalankan skrip selamanya. Terakhir, tambahkan blok ketika bendera hijau diklik di atas skrip, dan sekarang kamu bisa menjalankan skripnya. Kamu juga bisa beralih ke tampilan full screen dengan mengklik tombol ini. Bagaimana? Mudah bukan? Kamu juga bisa menambahkan kreasi skrip supaya program ini terlihat lebih baik lagi. Selamat mencoba. Buat spread itu jadi langkah-langkah. Step-stepnya langkah-langkah. Misalnya kita akan membuat mie instan. Nah, langkah-langkah apa saja yang diperlukan dalam membuat mie instan tersebut. Nah, itu nanti silakan kamu akan Pak Daman bagikan LKPD. Nanti kamu setiap anggota kelompok menyusun spread itu untuk langkah-langkah. Gabung ke kelompoknya. Yang seperti kemarin itu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, langsung seperti pembagian kelompok kemarin. Yang kelompok 1 bergabung ke kelompok 1 ya. Kelompoknya sudah semua? Oke, kalau sudah Pak Daman bagikan untuk LKPD-nya, silakan diisi ya. Alat dan bahannya bisa dikeluarkan, gunting, terus kemudian ada lem kertas. Nah, silakan bisa dikeluarkan. Kamu isi lengkap ya. Isikan lengkap nama,
dan anggota kelompoknya. Ini nanti hasilnya juga di sini. Dari temanmu yang meracikan. Ya, ini yang dipotong. Jangan sampai keliru ya, harus dilihat dulu urutannya. Nanti kamu jangan sampai keliru ketika memasang. Ini ditempel dari yang atas sama yang atas apa dulu. Ini sama. Kesimpulannya seperti ini. Enggak apa-apa, yang penting nanti bisa ditempelkan. Urutannya apa? Satu, ini dulu. Dua, apa? Kasih nomor sampingnya boleh, bawahnya boleh. 7 menit lagi selesaikan. 7 menit cukup itu. Bawah boleh, atas boleh. Kan hasil kerja kan ini yang laporan yang didapatkan itu sama Pak. Jadi karena kesimpulannya dari kesimpulan kelompok kami cara membuat ini apa saja yang bisa Oke, silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berjumlah 6 anggota, yaitu Kaila, Aulia Nadira, Radika, Nur Fajriyah, Solihah, Almira, Nur Fajriyah, Atika Ana Lestari, dan Hafizatul Adila. Akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu cara membuat jus alpukat. Cara membuatnya ada beberapa cara atau langkah-langkah berikut langkah-langkah atau cara membuatnya. 1. Siapkan blender. 2. Siapkan alat juga bahan-bahannya diperlukan: alpukat, gula, air, creamer. 3. Kupas buah alpukat. 4. Pisahkan daging alpukat dari kulitnya. 5. Masukkan buah alpukat ke dalam blender. 6. Tambahkan bahan-bahan lainnya.
karet. 7. Air, susu, gula, dan lemon. 8. Blender hingga tekstur gembur. 9. Jus alpukat sudah siap dihidangkan. Kesimpulan dari kelompok adalah cara membuat jus alpukat. Wassalamualaikum. Jika ada yang ditanyakan, ya kelompok satu cara membuat spread jus alpukat ya. Tidak ada yang tanya? Oke, kalau tidak ada yang tanya seperti ini hasil kerja kelompok satu ini. Hasil kerja kelompok satu spreadnya seperti ini, cara membuat jus alpukat. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya silakan bisa. sekian dari kami, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan menginformasikan hasil kerja kelompok kami yang menentukan orang. Hasil kerja kelompok kami adalah langkah-langkah membuat nasi goreng. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat nasi goreng. 1. Siapkan bawang merah, bawang putih, cabai, garam, dan nasi. 2. Tumbuk bahan-bahan hingga halus dicobek. 3. Letakkan wajan di atasnya. 4. Menuang minyak. 5. Menyalakan kompor. 6. Memasukkan bumbu ke dalam wajan. 7. Memasak bumbu hingga matang. 8. Memasak nasi ke dalam wajan. Memasukkan nasi ke dalam wajan. 9. Tambahkan kecap dan penyedap rasa. 10. Nasi goreng siap dihidangkan. Kesimpulannya adalah membuat nasi goreng itu mudah dan menyenangkan. Bahan-bahannya mudah dicari di dalam rumah dan tentunya rasanya enak. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih semua kelompok sudah melakukan presentasi dengan baik. Ada kesulitan nggak tadi ketika membuat rancangan kerja kelompok? Grogi. Terus apa lagi? Bingung. Bingung, ada yang bingung nggak? Itu fungsi daripada kerja kelompok itu kan untuk memecahkan suatu masalah ketika kamu bekerja sendiri. Belum tentu kadang kita tidak bisa memecahkan masalah. Fungsinya kerja kelompok itu kan supaya masalah atau tugas atau pekerjaan yang kamu hadapi itu biar menjadi lebih mudah. Karena apa? Menyatukan pikiran banyak anak, banyak orang. Itu mempermudah untuk mengerjakan dalam berdiskusi atau kerja kelompok. Nah, untuk kesimpulannya, pembelajaran hari ini berpikir komputasional itu berarti pola pikir yang menyesuaikan cara kerja komputer. Dengan cara apa? Dengan cara algoritma atau abstraksi. Itu kan bagaimana cara kamu menyusun langkah-langkah kerja, bagaimana cara menyusun abstraksi algoritma. Ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan, pertemuan yang akan datang kita masuk ke Pictoblock atau cara membuat Pictoblock hampir sama dengan tadi yang kamu buat itu spread. Nah, ini hampir sama tadi ketika kamu membuat apa ini? Membuat jus alpukat, ini kan istilahnya ini spreadnya satu, caranya seperti ini dulu. Kita juga sudah menyaksikan cara membuat topi ya. Topi itu di Pictoblock, topi supaya bisa berjalan, bergerak ke kanan ke kiri. Mari kita pertemuan yang akan datang kita lanjut membuat topi menggunakan Pictoblock, paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita akhiri pembelajaran pagi hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya Pak Daman mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.